Prestasi tidak menentukan sukses, tapi sukses ditentukan oleh cara berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Ayo. Perkenalkan, saya Afnia Makasabila dari absen 2. Ayo. Saya dari Selama absen 9. Ayo. Saya Emma Anissa Azhara absen 10. Ayo. Dan saya Ria Ria Putri absen 28. Yuk simak videonya yuk. Ayo. 1. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Sebelum Jepang datang, Indonesia dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun dan disebut Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia banyak mengalami penderitaan seperti kerja paksa dan hidup dalam kemiskinan. Kemudian terjadi Perang Dunia II, yaitu perang besar yang melibatkan banyak negara di dunia. Salah satu negara yang ikut perang adalah Jepang. Jepang ingin menjadi negara yang besar dan kuat di Asia, sehingga mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Tujuan dan kedatangan Jepang. Jepang datang ke Indonesia bukan tanpa alasan. Tujuan Jepang yaitu untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, seperti karet, minyak bumi, dan hasil tambang. Kebutuhan itu diperlukan Jepang untuk kepentingan perang. Pada awal tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Jepang masuk melalui wilayah-wilayah penting seperti Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan dan Palembang di Sumatera. Ini dipilih karena menghasilkan minyak bumi yang sangat melimpah. Jepang bergerak dengan cepat dan teratur, sehingga banyak wilayah Hindia Belanda yang dikuasai dengan sangat cepat dan singkat. 3. Kekalahan Belanda. Pasukan Belanda tidak siap menghadapi serangan Jepang. Hal tersebut dikarenakan jumlah tentara Belanda yang sedikit, senjata yang kalah modern, dan juga kurangnya dukungan dari negara sekutu. Selain itu, Jepang menggunakan strategi perang yang canggih, seperti serangan di udara dan di laut. Akibatnya, satu persatu wilayah kekuasaan Belanda jatuh di tangan Jepang. Belanda terus mengalami kekalahan dan akhirnya tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Keempat, penyerahan Belanda dan dampaknya. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan ini dilakukan melalui perjanjian Kalijati yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia masuk ke dalam masa pendudukan Jepang. Awalnya, Jepang mengaku sebagai saudara tua. Namun, kenyataannya, rakyat Indonesia tetap mengalami penderitaan. Meskipun begitu, pendudukan Jepang juga memiliki dampak penting karena membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Jangan lupa beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Arigatou gozaimasu. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑해. Oi. Ini paduan kurang Bisa